everyone. Jemaat EMC, di mana saja kalian berada, dan juga rekan-rekan yang bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021. Kemarin sudah diumumkan bahwa cases dari COVID-19 ini naik lagi menjadi 466. Padahal hari Jumat itu berapa? 395 ya kalau nggak salah. Nah, jadi bukannya turun tambah naik, saudara. Nah, kita dengan melihat hari-hari ini seperti ini, tidak mungkin kita akan dalam waktu dekat kita bisa ibadah secara onsite. Tetapi puji Tuhan kita masih bisa bersama-sama ibadah meskipun secara online. Dan Tuhan sungguh baik, kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat tentunya, dan kiranya damai, sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kita senantiasa. Haleluya. Kita langsung saja masuk dalam firman Tuhan, saudara. Bagi hari ini tema saya beri judul The Lord is close to the humble. Jadi Tuhan dekat dengan orang yang humble, yang rendah hati. Nah, tentu kerendahan hati ini merupakan sifat daripada Allah itu sendiri. Tuhan Yesus turun ke dunia, dia menunjukkan bagaimana dia akan merendahkan diri, lebih rendah daripada manusia. Dia tidak granted, tidak memperhitungkan kesetaraan dengan Allah itu adalah satu hal yang harus dipegang atau dipertahankan. Tetapi dia dikatakan dia merendahkan diri dan bahkan lebih rendah daripada manusia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Dan dia memberikan contoh-contoh seperti itu. Nah, saudara, kita langsung masuk aja ke dalam ayatnya. Saya tertarik dengan Matius pasal 23 ya. Saya langsung saja ke ayat 11 saja. Begini bunyinya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. The greatest among you will be your servant. Mengapa dia singgung tentang kata-kata ini? Ini Tuhan Yesus di depan orang banyak dan murid-muridnya, dia mengecam orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang-orang munafik. Kalau saudara pelajari dalam Matius pasal 23 itu, satu pasal itu ada 8 kali Tuhan Yesus katakan, celakalah engkau. Celakalah engkau, hai ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, dan hai orang-orang munafik. Nah, saudara, karena dengan kata-kata, dengan ayat yang langsung kita baca sama-sama ini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Karena pada waktu itu orang-orang yang dikatakan ahli Taurat, orang-orang Farisi, itu kan orang-orang yang tahu firman, yang mengerti firman Tuhan, bahkan mereka yang mengajar gitu ya. Nah, tapi dikatakan kalian munafik, orang-orang munafik juga, dan juga ada juga disebut juga keturunan ular beludak, dan di pasal 23 itu. Jadi satu pembelajaran yang baik sekali bagi kita, karena dikatakan di sana bahwa mereka sudah menduduki kursi Musa. Nah, saudara, berarti ada tempat yang mereka ini senang dengan kedudukan ya. Jadi ada orang-orang yang dikatakan munafik ini, dia senang dengan kedudukan, dia senang dengan popularitas, karena dikatakan mereka kalau ada pesta duduknya di depan sendiri supaya dilihat orang. Jadi ada penampilan yang dipertontonkan supaya orang melihat mereka, supaya orang melihat bahwa mereka itu orang yang terpandang, bahwa mereka itu orang yang penting, atau mereka itu orang yang punya kedudukan lah, seperti itulah. Maka dikatakan barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kalau mau besar, jadilah pelayan. Jadi di sini berarti Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sendiri, dia Allah yang besar, tetapi dia sendiri menjadi pelayan. Dia datang untuk melayani, dia datang untuk mencari yang terhilang. Dia datang untuk mencari orang-orang yang munafik supaya tidak munafik lagi. Nah itu ya. Nah jadi saudara, berbicara tentang barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Karena jangan sampai orang yang merasa besar ini, orang yang merasa hebat ini, orang yang merasa tahu segalanya ini,
tetapi maunya cuma ya seperti itulah, duduk di kursi Musa atau ya duduk di tempat-tempat yang penting atau merasa dirinya orang penting dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan, orang-orang yang merasa mereka sudah luar biasa ini harus mempunyai hati pelayan, hati yang rendah, ya. Sehingga ayat selanjutnya 12, dan barang siapa meninggalkan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa meninggalkan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Ya, for whoever exalt himself will be humble, and whoever humble himself will be exalted. Jadi siapa yang meninggalkan diri, dia akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya kita jangan meninggalkan diri. Ya. Nah, kata kerja Gerika, meninggalkan diri, ya, yang diterjemahkan meninggalkan diri atau hipso, itu artinya menempatkan diri atau mengangkat dirinya sendiri tinggi supaya orang lain menghargainya. Nah, ini yang tadi yang saya maksud, saudara. Jadi kita jangan sampai sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima anugerah kasih karunia, ya, kita sampai punya hati yang sombong. Karena bicara tentang meninggalkan diri, ini bicara tentang kesombongan, bicara tentang kecongkakan. Jadi Tuhan paling benci dan tidak senang dengan orang yang congkak. Saudara ingat bahwa Lucifer pun juga jatuh karena kecongkakan, ya. Jadi dan itu semuanya terproduce kalau kita sebagai manusia dari dalam diri kita, ya. Dan itu adalah spirit-spirit yang mencoba mengendalikan kita supaya kita out of contact, supaya kita keluar daripada jalur rencana Allah, ya. Karena kita semua tahu bahwa kita dicipta sesuai dengan gambarnya, kita dicipta seperti dengan Dia, otomatis karakter Allah itu seharusnya ada dalam kita. Tetapi sekali lagi karena dosa, semuanya rusak, semuanya jadi berantakan, semuanya jadi chaos, sehingga umat manusia ciptaan Tuhan yang semestinya bisa seperti punya karakter seperti Allah, karakter yang baik, tapi jadi ya sombong, tinggi hati dan lain sebagainya. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang, Dia menunjukkan begini loh hidup itu, ya. Dan Dia adalah sebuah figur, ya, sebuah role model yang patut dicontoh oleh kita semua, karena Dia memang adalah gambaran Allah itu sendiri yang turun menjadi manusia bahkan lebih rendah supaya setiap kita bisa meniru Dia. Nah, coba kita lanjutkan. Nah, saudara, Yakobus mengatakan begini, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ya. Don't you know what scripture says? The spirit that God caused to live in us wants us to belong only to God. Ya. Ya, spirit ini hanya want us to belong to God, supaya setiap kita itu menjadi milik Dia. Don't you think scripture has a reason for saying that? Ya, ini terjemahan New International Version. Sementara New Living Translation dikatakan, do you think the scriptures have no meaning? Apakah tidak ada artinya scripture atau Alkitab? They say that God is passionate, that the spirit He has placed within us should be faithful to Him. Ini. Jadi Roh Kudus yang diberikan kepada kita supaya menjadikan kita itu setia kepada Dia. Nah, inilah. Jadi maka dikatakan tadi itu munafik, celakalah engkau orang munafik, keturunan ular beludak, ya, ahli Taurat, orang Farisi, dan ya orang-orang yang munafik, termasuk ya siapa saja yang orang-orang yang karena munafik ini berarti tidak sesuai lagi dengan ajaran Tuhan, keluar dari ajaran Tuhan, termasuk kesombongan di sini, termasuk hypocrite juga. Jadi di luarnya kelihatan bagus tapi di dalamnya sebenarnya tidak, itu hypocrite, ya, atau munafik itu, ya. Nah, saudara, kemudian waktu Yakobus berbicara ini karena terjadilah banyak pergumulan di dalam diri manusia itu, maka dikatakan waktu Tuhan berikan Roh Kudus itu supaya kita tentunya mengikuti apa yang menjadi kehendak Roh, bukan mengikuti kehendak daging. Karena memang selalu bertentangan, kehendak Roh dan kehendak daging selalu bertentangan, selalu terjadi peperangan rohani di dalam diri kita. Maka itu kita ini mau mengikuti yang mana, ya?
Itu Rasul Paulus katakan bahwa aku tahu hal-hal yang baik dalam hatiku, di dalam diriku. Tetapi mengapa aku melakukan yang justru yang aku benci, justru yang aku tidak suka? Karena dosa yang ada dalamku. Tetapi aku bersyukur karena Yesus, karena pengorbanan Kristus, dan menjadikan aku bebas daripada kuasa yang mencoba untuk membelenggu aku. Ini sesuatu hal yang luar biasa, dan kita patut bersyukur setiap kita pun juga punya kemampuan itu. Karena setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Yesus itu adalah juru selamat kita dan dia adalah Tuhan kita, maka sesungguhnya itu Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, dan Roh Kudus yang ada dalam kita. Karena tidak ada satu roh yang bisa bicara seperti itu, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kecuali Roh Kudus. Dan kalau kita percaya itu sebagai orang percaya, saudara dan saya sebagai orang percaya, tentunya kita juga punya roh Tuhan, punya Roh Kudus dalam kita. Roh ini yang memampukan kita supaya kita selalu punya kerendahan hati. Halo, kerendahan hati. Ya, kalau saudara ingat sudah, berapa kali ya, saya sudah sering kali selalu katakan, kita harus selalu humble and humble. Kita harus selalu rendah hati dan rendah hati. Karena mengapa mesti kita harus sombong? Apa yang kita sombongkan? Ya, tidak ada, semuanya itu tidak ada artinya. Lebih baik kita merendah dan biarkan Tuhan sendiri yang angkat kita. Karena dikatakan orang yang tinggi hati, orang yang congkak, orang yang sombong cepat sekali jatuhnya. Tetapi orang yang rendah hati, Tuhan sendiri yang akan mengangkat dia. Nah, seperti itulah. Saya percaya setiap kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, yang kita sudah mengalami ya bagaimana pengorbanan Kristus dalam hidup kita, yang sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Tentunya kita kalau masih mau sombong, kita malu. Ya, tentunya kalau kita mau munafik, kita juga malu. Karena berarti kita tidak tahu kebenaran. Berarti kita tersesat. Ya. Tapi kita bukan orang-orang tersesat. Kita bukan orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Tapi kita adalah orang-orang yang tahu kebenaran. Amin. Ya, mari senyum dulu saudara. Ya, senyum kepada saudara sesebelahmu. Ya. Di dalam rumah kita masing-masing, tapi kita tentu ada istri, ada suami, ada anak-anak, atau saudara. Ya. Kita tersenyum dulu ya, supaya sama-sama kita belajar untuk apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita bersama-sama. Saya sendiri melihat ini, wah luar biasa sekali Tuhan ya. Itu sampai 8 kali dia ingatkan itu, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Saudara bisa buka sendiri dalam Matius pasal 23 itu. Ya, betapa Tuhan itu selalu mengingatkan supaya kita itu on track, supaya kita itu selalu terutama punya kerendahan hati, sehingga karena kalau kita punya kerendahan hati berarti kita punya penguasaan diri. Di dalam kita punya penguasaan diri, kita nggak akan keluar dari jalur itu, karena Roh Kudus akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang benar. Ya, tidak keluar dari jalur, tidak mengikuti keinginan-keinginan daging yang terus berperang di dalam hidup kita ini, dalam diri kita ini. Ya. Nah, oleh sebab itu kita terus mau memakai kuasa Tuhan ya, yang memampukan kita untuk terus kita humble and humble and humble. Haleluya. Coba kita teruskan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Lihat saudara. Ya. Orang yang congkak ditentang ya, oleh Allah. Tetapi orang yang rendah hati dikasihani. Nah ini. Jadi tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Yeah, but he give us more grace. That is why scripture says, God oppose the proud but give grace to the humble. Nah inilah, jadi orang yang congkak itu sudah jelas ditentang, ya, menjadi musuh Allah. Tetapi orang yang rendah hati, dia dipenuhi dengan grace, dia dipenuhi dengan belas kasihan. Ya, ada hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi dalam kesulitan hidup, dalam keadaan seperti hari-hari sekarang ini, ya, during lockdown, ya, selama lockdown ini, ya, apa yang bisa kita lakukan, saudara? Kita tidak bisa melakukan banyak hal. Justru dalam kesempatan yang baik ini, kita mau mencoba untuk merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita dengar bersama-sama. Berbicara tentang supaya kita merendahkan diri, merendahkan hati kita. Supaya kita tidak congkak, supaya kita tidak sombong. Saudara, karena kecongkakan, kesombongan itu tidak pernah akan kita sadari. Kita sudah sombong itu kita nggak sadar.
Kadang-kadang kesombongan, apalagi kesombongan rohani. Aduh saudara, itu nggak terasa. Kadang-kadang kita tidak tahu kita sudah sombong. Kita tidak tahu bahwa kita ternyata sudah melambung. Maka kalau kita melihat sekarang berapa banyak, meskipun dikatakan orang percaya, bahkan pelayan Tuhan pun juga, masih kepingin dilihat orang, masih kepingin kedudukan, masih kepingin harta, masih kepingin apa lagi? Ya, apalagi kalau kita ngomong tiga tah, ya, ada wanita, tahta, dan harta. Masih ada, itu keinginan-keinginan yang harus kita matikan. Karena kalau enggak kita bisa melambung ke sana. Nah, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita punya penguasaan diri. Karena Roh Kudus ini adalah kuasa Tuhan, ya, yang memberikan kita kuasa kepada kita, kemampuan kepada kita. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kalah. Tapi kita harus sesuai dengan yang sudah di-appointed bagi kita. Lebih daripada pemenang-pemenang dalam Kristus. Kalau tidak saudara, sia-sialah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Dia berkorban itu supaya kita bisa dipulihkan. Supaya kita itu keluar daripada segala ketinggian hati, kecongkakan, dan kehidupan-kehidupan yang sesat, yang lain sebagainya. Tapi supaya kita punya hati, punya karakter seperti dia. Yang selalu punya kerendahan hati. Yang selalu hatinya rendah. Saya teruskan dulu. Saya melihat Salomo orang yang luar biasa, ya. Dalam Amsal yang ditulisnya di dalam Amsal pasal 3:32 dikatakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Nah, ini bicara lagi tentang ya kesesatan, karena kesombongan merupakan sebuah kesesatan. Ya. Coba lihat aja, ya tadi saya itu katakan Lucifer tersesat karena dia sombong, ya ingin menyamai seperti Allah. Nah, dan lain sebagainya. Dan kesesatan ini adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Ya, kata-kata, the Lord really hates sinful people. Ya, karena orang yang sombong sudah orang yang sesat, orang berdosa di hadapan Tuhan. Ya, the Lord really hates sinful people, but He makes honest people His closest friend. Bayangkan, ya, ya orang yang sesat merupakan kekejian bagi Tuhan. Ya, dia benci dengan orang yang berdosa, tetapi orang yang jujur, orang yang jujur, orang yang punya ketulusan hati, yang punya kerendahan hati, dia itu dijadikan menjadi closest friend, teman terdekat, bayangkan. Ya. But he makes honest people his closest friend, menjadi teman terdekatnya dia. Jadi orang yang, maka dalam tema pagi ini dikatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang rendah hati. Jadi memang benar. Jadi Salomo waktu itu sudah mengatakan seperti itu. Waktu itu dia orang yang sangat punya kerendahan hati. Kita tahu bagaimana Salomo, bagaimana dia waktu ditanya Tuhan, kamu seperti ayahmu Daud. Sekarang apa yang kamu inginkan? Dia tidak ingin apa-apa. Dia cuma ingin punya hikmat dari Tuhan. Sebuah kerendahan hati, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kekuasaan, cuma dia minta supaya Tuhan berikan hikmat, supaya aku bisa di dalam memimpin umatmu yang begitu besar, aku yang begini kecil, bagaimana aku bisa kalau aku tidak minta kepadamu hikmat yang daripadamu. Berikan aku itu. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan, sehingga dari sini dia juga bisa menulis bahwa Tuhan memang benci kepada orang yang sesat, kepada orang berdosa, tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Salomo dalam kejujurannya, dia bergaul erat dengan Tuhan. Nah, satu kali Tuhan Yesus juga mengundang seorang anak kecil, karena waktu itu murid-muridnya bicara tentang Tuhan supaya duduk di dalam kerajaan surga. Ya. Nah, dia panggil anak kecil. Kalau engkau tidak seperti anak-anak ini, engkau tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudara, mengapa dibelokkan kepada anak kecil? Seorang anak kecil itu penuh dengan kejujuran. Kalau dia dipanggil, dia pasti langsung lari, dia datang. Dia nggak pakai macam-macam. Dia langsung dengar. Sementara kalau orang dewasa, ya tentunya waktu itu dia bicara kepada murid-muridnya, ya pikirannya juga macam-macam, ya kan. Nah, dipanggil aja, mereka belum tentu mau dengar, ya kan. Apalagi untuk melaksanakan ya. Tapi anak kecil, dia katakan kalau engkau tidak seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi seorang anak kecil berarti dia punya kepolosan, punya ketulusan, punya kejujuran dalam hidupnya. Nah, itulah yang selalu diharapkan oleh Tuhan supaya kita itu
yang sudah dikatakan pewaris-pewaris kerajaan surga. Ya, karena kerajaan itu sudah dijanjikan untuk kita, supaya kita juga punya hati seperti itu. Sebuah kerendahan hati, ya, sebuah kejujuran, itu akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang selalu bergantung, bersandar, berserah kepada Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mencari Tuhan. Orang yang selalu, dia tidak pernah merasa dirinya mampu. Dia merasa, Tuhan, aku tidak mampu. Orang-orang yang punya kerendahan hati merasa dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Nah, saudara, kalau ini selalu kita terapkan dalam hidup kita, aplikasikan dalam hidup kita, saya percaya seperti firman ini, kita bisa menjadi his closest friend. Kita bisa menjadi teman dekatnya. Tuhan akan bergaul erat dengan kita. Dan orang yang bergaul erat dengan Tuhan, tentunya orang yang selalu mencari Tuhan. Orang yang selalu mencari Tuhan, tentunya dia pasti punya karakter sebuah kerendahan hati. Sudah nggak bisa enggak. Orang yang punya kerendahan hati, dia selalu mencari hadirat Tuhan. Ya, sementara orang yang congkak, orang yang sombong, boro-boro mencari hadirat Tuhan, ya kan. Tetapi orang yang sombong, orang congkak selalu fokus kepada dirinya sendiri. Dia menjadi orang-orang yang self-center. Ya, orang yang selalu fokus kepada keegonya sendiri. Tetapi orang yang punya kerendahan hati, dia selalu mencari hadirat Tuhan. Ya, karena ini bicara tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya pada waktu itu, bukan kepada orang-orang yang bukan orang percaya. Jadi firman Tuhan ini semuanya juga disampaikan kepada orang-orang percaya. Ya, di sini adalah saudara dan saya diingatkan, ya, diingatkan supaya kita selalu punya karakter Tuhan, yaitu salah satunya kerendahan hati, saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan dekat dan kita dijadikan teman dekatnya. Dan kalau kita teman dekat, apa sih kalau seorang teman dekat itu? Ya, apa sih yang tidak Tuhan berikan kepada kita? Seorang teman dekat, dia gak pernah akan hitung-hitungan kepada kita. Ya, tetapi semuanya itu dimulai dari sebuah ketulusan, kejujuran, kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati, itulah yang selalu dicari oleh Tuhan. Orang yang rendah hati selalu dekat dengan Tuhan. Pagi hari ini, saudara, biarlah kita, apa yang sudah kita sama-sama dengar, kiranya bisa menjadi satu, mengingatkan kita kembali. Apabila dalam keadaan dunia yang semakin sulit ini, kepada siapakah kita mau berharap? Nah, ini juga kembali lagi, kita mau merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Supaya apapun yang terjadi, dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan bisa memberikan jalan, memberikan terang, memberikan way out kepada kita, supaya dengan sulitnya keadaan ini kita pun juga akan bisa dibebaskan karena kita orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Nah, coba yang ketiga, kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Nah, ini saudara. Ya. Jadi the Lord puts a curse on the houses of sinners, but He blesses the homes of those who do what is right. Jadi sekali lagi, kecongkakan, kesombongan itu akan mendatangkan kutuk juga bagi diri kita. Karena apa? Kita kalau sudah menjadi orang yang congkak, orang yang sombong, itu ya seperti orang-orang, ya tadi dikatakan orang-orang Farisi ala di Taurat dan orang-orang munafik. Ya, ini orang yang sama sekali menyepelekan ya siapa kita, siapa Tuhan. Ya. Tetapi ya orang-orang yang do what is right, orang-orang yang melakukan kebenaran, orang-orang yang hidup benar. Kerendahan hati salah satu daripada yang dicari oleh Tuhan dalam setiap hati manusia. Ya, humble heart, humility, itu yang selalu harus dipunyai sebenarnya bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya. Ya, sebab waktu kita merendahkan diri, Tuhan akan mengangkat kita sesuai dengan rencananya. Rencana Tuhan besar untuk setiap hidup kita, saudara. Rencana Tuhan begitu mulia untuk setiap hidup kita. Tetapi kalau kita sudah mulai keluar daripada rencana Tuhan, tentunya mulai dari kesombongan ini yang mulai dari segala-galanya, saudara. Karena orang sombong ini, saudara, waduh, ya saudara tahu lah ya. Karena saya juga sudah dulu juga orang yang sangat sombong juga. Jadi saya tahu persis apa yang dimaksud oleh Tuhan ini. Jadi kalau saudara pun juga dulunya, ya mungkin sekarang sudah enggak ya, tapi dulunya pernah menjadi orang-orang yang sombong. Saudara, orang yang sombong itu dia tidak akan ambil peduli dengan orang lain, ya karena dia merasa dia hebat, dia merasa dia bisa, dia merasa segala-galanya dia bisa lakukan dan lain sebagainya. Ya, orang namanya orang sombong, ya kan.
Tetapi saya percaya setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Orang-orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Supaya di hari-hari yang semakin kelam, hari-hari yang semakin sulit, keadaan-keadaan yang semakin tidak menentu ini, kita tetap di dalam trek Tuhan. Kita tetap di dalam jalur Tuhan. Kita tetap jadi orang-orang yang benar. Mungkin ada ayat terakhir barangkali. Ya, apabila ia menghadapi pencemooh, ya ini katakan Tuhan ini. Ya, kembali masih tetap Salum. Maka ia pun pencemooh. Tapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Ya, ya. He mocks proud mockers, but give grace to the humble. Nah, ini. Jadi kembali lagi saudara, ya, orang yang humble, orang yang rendah hati, ya, itu sama Tuhan selalu ada grace, selalu ada belas kasihan Tuhan. Orang yang rendah hati selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan selalu dekat dengan orang-orang yang seperti ini. Saudara dan saya adalah orang-orang yang rendah hati tentunya. Amin. Amin saudara. Coba lihat dulu kanan kiri saudara. Ya, kita sudah enggak jadi orang yang sombong lagi. Dulu. Sebelum dalam Kristus kita memang orang-orang yang sombong. Tetapi melihat bagaimana Kristus berkorban bagi kita. Melihat bagaimana Tuhan Yesus itu yang dia harus menanggung semua kesalahan kita itu. Masa sih kita enggak bertobat? Ya kan? Masa sih kita enggak berbalik arah? Ya, tentunya kalau kita sebagai orang yang sadar, orang yang di dalam Tuhan, yang pagi hari ini sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya yakin, saya percaya, kalau seandainya ada sedikit saja kesombongan atau kecongkakan dalam hidup kita, setidak-tidaknya firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita kembali, supaya kita ada di dalam tracknya, supaya kita ada di dalam hidup, di dalam kebenarannya, sebagaimana Dia yang sudah menunjukkan kepada kita, bagaimana kita harus hidup itu. Hidup yang selalu di dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya Tuhan menjadikan kita teman-teman baiknya. To make us as His closest friend. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan bagi hari ini boleh menjadikan satu kekuatan yang baru bagi kita. Satu mengingatkan kita, atau mungkin barangkali menegur kita, atau barangkali ya untuk mengencourage kita supaya kita lebih lagi di hari-hari yang semakin sulit ini, kita semakin punya kerendahan hati itu, supaya Tuhan selalu dekat dengan kita. Kalau Tuhan dekat dengan kita, maka Dia akan selalu menuntun kita, memimpin kita. Saudara, saya selalu kalau berdoa pagi, Tuhan, I need you. Lord, I need you. Malam hari, Lord, thank you for all the day. Sepanjang hari Engkau sudah lindungi. Dan pagi hari, this is my arm. Inilah tanganku, gandenglah aku, peganglah aku, supaya aku selalu bisa berjalan bersamamu di dalam trekmu, di dalam jalan-jalanmu, di dalam terangmu, di dalam kebenaranmu. Karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Saudara, karena kita juga tidak tahu kapan hari kita, tetapi orang yang punya kerendahan hati selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita, sekali lagi, punyalah kerendahan hati supaya kita dekat dengan Tuhan, dan Tuhan selalu menjadikan kita teman baiknya. Kita tundukkan kepala, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Di hari yang begitu baik, karena kami masih ada sebagaimana ada ya Tuhan. Berarti rencana-Mu belum selesai dalam hidup kami masing-masing. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami yang heran dan ajaib. Engkau Tuhan, yang adalah Allah itu sendiri. Engkau adalah firman yang hidup itu, yang sudah menjadi manusia, menjadikan kami yang tadinya terbelenggu, terikat dengan kuasa dosa, sehingga kami mengikuti keinginan-keinginan daging ini. Tetapi Engkau hadir untuk mematahkan segala kuasa-kuasa yang mencoba untuk membelenggu kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang merdeka. Yang tadinya kalau kami sombong, tadinya kalau kami congkak, tadinya kalau kami hidup tersesat, maka Engkau sudah memberikan kepada kami contoh bagaimana kami harus hidup. Karena kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Karena Engkau yang sudah berkorban menunjukkan kepada kami, Engkau menjadi seorang role model bagi kami Tuhan. Di mana Engkau menunjukkan bagaimanakah seorang yang dicipta oleh Tuhan,
supaya karakter Tuhan itu ada di dalam setiap kami, umat-Mu, orang-orang percaya. Pagi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, supaya setiap kami punya kerendahan hati, supaya kami selalu punya rendah hati Tuhan. Karena orang yang rendah hati, oleh-Mu dijadikan sebagai your closest friend, sebagai teman terdekat-Mu ya Tuhan. Betapa bahagianya apabila kami dijadikan teman terdekat Tuhan. Sehingga kemana saja kami pergi, Tuhan selalu menggandeng tangan kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang baik ini. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Mari kita angkat tangan jemaat Tuhan. Rencana-Mu begitu besar kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kepada orang-orang percaya di mana saja mereka berada ya Tuhan. Yang saat ini bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bukankah ini satu kesempatan yang indah bahwa firman-Mu Engkau beritakan kepada kami, supaya kami selalu hidup di dalam Tuhan, kebenaran-kebenaran-Mu. Selalu punya kerendahan hati Tuhan. Sehingga Engkau yang selalu Tuhan dekat dengan orang-orang yang rendah hati. Apa saja yang menjadi rencana-Mu, pasti Engkau ungkapkan, pasti Engkau beritahukan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah setiap anak-anak-Mu, mau meskipun saat ini mungkin dalam keadaan sulit Tuhan, baik pekerjaannya maupun usahanya lagi lesu, atau lagi Tuhan lockdown, Tuhan tidak bisa bergerak Tuhan, tetapi kami percaya pemeliharaan Tuhan selalu ada kepada khususnya orang-orang yang punya rendah hati. Orang-orang yang rendah hati selalu bergantung, selalu berharap, selalu depend kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan orang-orang yang bergantung berharap kepada Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah permalukan, sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, di mana saja kalian berada. Sebagaimana firman Tuhan katakan, apabila kita tetap setia mengikut Dia, melakukan apa yang menjadi perintahnya, menjadi kehendaknya, dan kita hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan, maka firman-Nya jelas menyatakan, kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, Dia akan selalu menyertai kita, Dia selalu melindungi kita, dan Dia memberkati kita, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, terimalah segala apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Damai sejahtera, kasih karunia, anugerah, dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan memimpin hidup kita, mengajar kita, menuntun kita, mempersatukan kita, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Terpuji-puji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, diberkatilah engkau Bapak Ibu Saudara di dalam setiap kesehatanmu. Diberkatilah engkau di dalam setiap pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dalam setiap usahamu. Diberkatilah dalam setiap keuanganmu. Diberkatilah juga pelayananmu dan juga studimu. Apa saja yang kau kerjakan, berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin. Sampai jumpa.